Gelandang timnas Indonesia U22 Ivar Jenner menunjukkan performa memikat dalam laga uji coba melawan Mali U22, namun ia belum bisa memberikan kepastian apakah dapat membela Garuda Muda di SEA Games 2025. Pemain Jong FC Utrecht ini menyatakan belum tahu mengenai nasibnya, meskipun ia sangat berharap bisa ikut berpartisipasi. Ivar sempat dipercaya sebagai kapten timnas Indonesia U22 saat menentang Mali di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat, Sabtu 15 November 2025. Sayangnya, Garuda Muda menelan kekalahan telak 0-3 dari Les Eagles, julukan timnas Mali. Usai pertandingan, Ivar mengungkapkan rasa senangnya karena akhirnya bisa kembali mengenakan seragam merah putih, meski bukan untuk tim senior. Namun nasib pemain berusia 21 tahun itu untuk tampil di SEA Games 2025 masih menjadi misteri. Terkait peluangnya berlaga di SEA Games, Ivar belum bisa memberikan jawaban pasti. Masalah izin dari klubnya, Jong Utrecht, seringkali menjadi kendala bagi pemain diaspora untuk tampil di ajang multi-event, seperti SEA Games yang tidak termasuk dalam kalender FIFA. Meski demikian, kehadiran Ivar dalam laga uji coba melawan Mali merupakan modal positif bagi tim. Indonesia U22 akan kembali menghadapi Mali. Laga kedua itu akan dimainkan lagi di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat pada Selasa 18 November 2025 malam WIB. Spekulasi mengenai masa depan pelatih asal Uzbekistan Timur Kapadze semakin menguat. Mantan gelandang Aktobe sekaligus ex-pelatih timnas Uzbekistan itu disebut berada selangkah lagi menuju kursi pelatih kepala timnas Indonesia. Meski klub lamanya FC Aktobe juga menunjukkan minat kuat. Menurut laporan Asia Sport, Kapadze sebenarnya masuk dalam radar Aktobe untuk kembali sebagai pelatih. Namun peluang itu tampaknya mengecil setelah kabar bahwa sang pelatih justru sedang dalam tahap komunikasi intens dengan PSSI. Sementara itu, manajer timnas Indonesia Suranji dilaporkan menanyakan kesediaan dan rencana Kapadze terkait posisi pelatih kepala. Di kalangan supporter dan media Indonesia, Kapadze mulai muncul sebagai kandidat favorit. Pengalamannya di sepak bola Asia serta keberhasilannya membawa Uzbekistan lolos ke Olimpiade dan Piala Dunia 2026 membuat namanya banyak didorong publik. Meski sukses membawa Uzbekistan ke Piala Dunia 2026, Kapadze tidak lagi menjadi pelatih negara tersebut sejak 5 Oktober, setelah federasi menunjuk mantan bek legendaris Italia Fabio Cannavaro. Kondisi ini membuat Kapadze menjadi opsi ideal bagi timnas Indonesia yang sedang mencari figur pelatih berpengalaman di level internasional setelah kegagalan Patrick Kluivert. Jika proses negosiasi berjalan lancar, Indonesia kemungkinan besar akan mengumumkan Kapadze sebagai nahkoda baru dalam waktu dekat. Kemunculan mendadak bek tangguh Elkan Bagot di media sosial menjadi sorotan hangat menyusul kegagalan timnas Indonesia dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026. Pemain bertahan 22 tahun tersebut mengunggah aktivitas terbarunya di Instagram beberapa jam setelah skuad Garuda harus menerima kenyataan pahit di babak kualifikasi. Berbeda dengan rekan-rekan di timnas Indonesia yang mengekspresikan kesedihan mendalam atas hasil kualifikasi Piala Dunia 2026, Elkan Bagot memilih untuk tidak memposting hal serupa. Ketidakhadiran unggahan bernuansa kecewa dari Elkan Bagot ini sontak memicu beragam spekulasi di kalangan penggemar sepak bola Indonesia, terutama karena isu ketidakhadirannya di skuad nasional. Padahal, Elkan Bagot sempat menjadi pilar penting di lini belakang timnas Indonesia sejak debutnya pada November 2021 di fase awal perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Pemain Ipswich Town ini terakhir kali membela skuad Garuda pada Januari 2024 ketika mereka takluk 0-4 dari Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Setelah pertandingan tersebut, Elkan Bagot tidak bergabung dengan timnas Indonesia pada agenda Maret 2024 dikarenakan alasan cedera yang dialaminya. Keadaan menjadi semakin pelik pada Mei 2024 ketika Elkan Bagot menolak panggilan untuk bergabung dengan timnas Indonesia U23 yang akan menjalani play-off Olimpiade Paris 2024 melawan Guinea U23. Keputusan krusial inilah yang disinyalir menjadi titik balik menurunnya frekuensi pemanggilan Elkan Bagot untuk memperkuat tim nasional sejak saat itu. Pelatih Timnas Indonesia U23, Indra Syafri, mengutarakan beragam hal setelah Doni Tripamungkas dan kawan-kawan kalah dari Mali dalam laga uji tanding di Stadion Pakansari Sabtu. Indra merasa tidak puas, namun juga menilai skuad Garuda U23 tidak bermain jelek saat menghadapi tim The Eagles. Oke, pertama tentu dari hasil. Dari gol yang terjadi tentu kita nggak puas. Tapi kami dalam hal ini ada beberapa hal positif yang kita lakukan. Dan secara keseluruhan pun tim saya pikir nggak terlalu bermain jelek, kata Indra.
Pelatih yang kerap dipercaya menangani skuad merah putih untuk kategori kelompok umur itu juga menyoroti kualitas lawan yang bisa menghukum kesalahan anak asuhnya secara langsung. Indra menerangkan bakal terus meningkatkan kualitas tim sebelum berlaga di SEA Games pada Desember 2025. Yang jelas, kami dari pertandingan yang kami lakoni malam ini, memang banyak hal yang harus kita perbaiki untuk menuju ke SEA Games nanti. Dan juga nggak bisa dibandingkan. Nanti kan kualitasnya yang kita hadapi di SEA Games kan nggak seperti ini. Jelas Indra. Indra Syafri masih menanti kehadiran Marcelino Ferdinand di Timnas Indonesia U23 yang sedang dipersiapkan menuju SEA Games 2025. Marcelino hingga saat ini belum bergabung bersama Ivar Jenner dan kawan-kawan yang sudah menjalani pemusatan latihan dan melakoni agenda latih tanding melawan Mali. Kendati persaingan di lini tengah cukup ketat, Indra tidak menutup pintu bagi Marcelino yang saat ini sedang meniti karir di AS Trencin. Indra mengaitkan harapan kedatangan Marcelino dengan peningkatan kualitas tim. Kami juga masih berkomunikasi dengan beberapa pemain lain, termasuk Marcelino, kata Indra. Ketika menjadi juara SEA Games 2023, Indra juga menyertakan Marcelino dalam daftar pemain. Ketika itu, Marcelino bahu-membahu bersama Rizky Ridho, Hernando Ari, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Ramadan Sananta, Beckham Putra, dan Alvendra Dewangga. Selain Marcelino, nama lain yang masuk dalam daftar Timnas Indonesia U23 pada 2 tahun lalu dan kembali dipanggil Indra pada SEA Games kali ini adalah Muhammad Ferrari dan Ananda Reahan. Berbeda dengan Marcelino, Ferrari dan Reahan sudah bergabung dalam TC jelang SEA Games 2025. Ketua Badan Timnas Nasional PSSI, Sumarji, merespon soal kabar terkait Timur Kapadze yang berencana ke Indonesia. Nama Timur Kapadze belakangan ini memang santar dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Ini karena setelah PSSI mengakhiri kerjasama dengan Patrick Kluivert pada 16 Oktober 2025 lalu. PSSI langsung bergerak mencari calon pelatih Timnas Indonesia yang baru. Beberapa nama pelatih pun terus dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Pasalnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya mengaku bahwa telah ada 5 calon pelatih untuk Timnas Indonesia. Walaupun orang nomor 1 di PSSI itu belum mengumumkan secara resmi 5 nama tersebut siapa saja, namun beberapa nama telah ramai jadi perbincangan netizen seperti Timur Kapadze dan Heimir Hallgrímsson. Nama Timur Kapadze ramai setelah ia merespon sebaik antusias supporter Indonesia di media sosialnya. Kabar ini semakin santar, bahkan Timur Kapadze berencana ke Indonesia pada pekan depan. Sumarji mengaku baru mengetahui kabar terkait Timur Kapadze yang akan datang ke Indonesia. Akan tetapi, ia menepis soal PSSI yang bakal melakukan pertemuan dan membahas soal peluang menjadi pelatih Timnas Indonesia. Ia menegaskan bahwa PSSI belum ada rencana bicara dengan mantan pelatih Timnas Uzbekistan tersebut. Pria yang juga ex-ko PSSI itu mengatakan bahwa semua pelatih pasti ingin melihat atmosfer sepak bola Indonesia. Untuk itu, ia menilai tak ada masalah apabila Timur Kapadze ingin ke Indonesia. Namun bukan berarti PSSI ada rencana berbicara dengan mereka. Pasalnya, ia menegaskan PSSI belum ada rencana berbicara dengan pelatih asal Uzbekistan tersebut. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pihaknya memang belum membuka pembincangan dengan siapapun, termasuk Timur Kapadze. Sumarji menegaskan bahwa memang sudah ada beberapa nama yang diserahkan kepada Direktur Teknik PSSI, Alexander Zul. Media Irak menyebut Jesus Casas masuk daftar 5 calon pelatih Timnas Indonesia selanjutnya. Ia akan bersaing dengan 4 kandidat lain untuk kursi yang ditinggalkan Patrick Kluivert tersebut. PSSI masih belum menunjuk pelatih Timnas Indonesia sejak Kluivert dicopot pada 16 Oktober 2025. Mereka seakan tidak mau terburu-buru mencari pengganti. Sejumlah nama terus dikaitkan dengan kursi pelatih Timnas Indonesia, termasuk Casas. Pria berpaspor Spanyol itu memang tengah menganggur usai dipecat sebagai pelatih Timnas Irak pada pertengahan 2025. Bahkan nama Casas lebih dulu didengung-dengungkan sebagai kandidat terdepan untuk mengisi kursi pelatih Timnas Indonesia. Hal itu lalu mencuri perhatian media Irak. Casas bukanlah nama asing buat Timnas Indonesia. Ia setidaknya sudah 3 kali menghadapi skuad Garuda dalam kurun waktu 2023-2024. Pria asal Spanyol itu membawa Irak menang 5-1 dan 2-0 atas Indonesia di putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lalu, The Lions of Mesopotamia menang lagi 3-1 di fase grup Piala Asia 2023. PSSI sendiri belum mau bicara soal nama-nama yang masuk dalam daftar kandidat. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, baru mengkonfirmasi 1 orang yakni Timur Kapadze yang sudah terang-terangan mengaku tertarik melatih Timnas Indonesia.